A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah nggak kerasa bulan Ramadan ini tinggal menghitung hari nih, Masya Allah ya. Bersama guru-guru kita hari ini di sini, Ustadz Syam, ada Habib Nabil dan juga Ustadz Maulana. Dan luar biasanya, Masya Allah. khusus Ramadan, Betul. kita sampai ini Islam itu indah maju Tayangnya jam 4 lewat 15. Masya Allah. Nah gak sedikit nih ya, bukannya berbahagia menyambut Ramadan, tapi justru malah gagal nih saat Ramadan datang. Kenapa bisa? Buat jamaah nih makanya kita hari ini kita bahas. Ini sebenarnya dilakukan ini tanpa sengaja kebanyakan, auzubillah min zalik ya. Biar kita nggak gagal dalam Ramadan, hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ini dia penyebab orang banyak gagal saat Ramadan datang. Allah. Nah sebelumnya mungkin buat guru-guru kita mohon izin bisa duduk dulu. Baik. Masya Allah. Ya. Nah sekarang ini hari ini luar biasa buat jamaah Islam itu indah. Penyebab pertama yang perlu kita ketahui sama-sama nih, orang gagal saat Ramadan datang itu katanya berhubungan justru dengan bulan Sya'ban nih. Loh kok bisa? Bulan Sya'ban nih sekarang ini. Yang sekarang ini. Nah kita minta penjelasan sama guru kita yang pertama nih, mohon izin Habib Nabil, Musawat, tafadhol penjelasannya. Baik. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Jadi tadi dikatakan salah satu penyebab kegagalan kita mendapatkan pahala Ramadan, pahala puasa, itu adalah kegagalan kita sejak di bulan Sya'ban. Apa kegagalan itu? Kita perlu mengetahui para ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa menyiapkan yang namanya bulan Ramadan dari sejak bulan Rajab, ya. Maka kita diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, dari sejak bulan Rajab. Wa Sya'bana, lalu kemudian juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi dari bulan Rajab itu mereka nambah. Kalau yang jarang puasa sunnah, mereka puasa sunnah. Ya, kemudian bacaan Quran misalnya yang biasa khatam seminggu sekali ditambah menjadi 3 hari sekali, dan begitu seterusnya. Sehingga kemudian bulan Sya'ban itu meningkat. Jadi kalau dikatakan kegagalan kita di bulan Ramadan karena sebabnya adalah bulan Sya'ban kita nyantai, itu benar ya. Kenapa? Namanya Ramadan itu perlu fisik yang kuat, perlu ruhiyah yang juga kuat, dan semuanya itu kita mulai start sejak di bulan Rajab, lalu kemudian bulan Sya'ban. Nah di bulan Sya'ban Rasulullah SAW membiasakan puasa, bahkan sampai dikatakan wa kana yasum Sya'bana kullah. Pernah beliau itu mempuasai seluruh bulan Sya'ban. Kenapa? Supaya nanti di bulan Ramadan terasa ringan. Nah banyak orang justru pada saat Ramadan baru mulai puasa, mulai ngaji, mulai tahajud. Akhirnya apa? Lemah, nggak kuat dia. Nah sehingga kemudian gagallah dia mendapatkan pahala-pahala besar di bulan Ramadan. Nah maka oleh sebab itu hadirin wal hadirat dan juga anak-anakku sekalian, yuk kita Sya'ban tinggal menghitung hari, ya tadi dikatakan, yuk kita mempersiapkan diri kita. Di antara yang paling penting kita siapkan adalah ruhiyah kita. Minta sama Allah, mohon sama Allah, ya Allah jangan sampai saya terhalang daripada ibadah bulan Ramadan, kenikmatan bulan Ramadan, pahala bulan Ramadan, dan juga maqam mahmuda, satu kedudukan yang tinggi dari orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka dalam beberapa hari ini ketika niat kita kuat, doa kita juga luar biasa, maka insya Allah nanti pas masuk bulan Ramadan
kita dibantu sama Allah dengan kesehatan. Ingat bahwa istighfar itu nambah kekuatan. Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum min darara yumdidkum bi amwal wa banin, ya. Jadi ditambah harta, ditambah apa? Dengan apa? Dengan istighfar. Jadi selain kita berusaha bekerja, juga jangan lupa kita memperbanyak mendekatkan diri sama Allah supaya nanti di bulan Ramadan kita sudah betul-betul siap, ruh kita siap, fisik kita siap, maliyah kita juga untuk bersedekah siap, kemudian juga ilmu juga siap, apa yang membatalkan puasa, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, apa yang sunnah, apa yang wajib, itu semua kita siapkan dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan nanti pas masuk bulan Ramadan kita tinggal panen. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak guru kita Habib Nabil atas penjelasannya. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ya ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita harus sama-sama belajar nih. Banyak orang bilang ya, bener nggak sih katanya, kalau tanda-tanda kiamat itu mau datang tuh katanya kalau misalnya waktu itu berlalu dengan cepat. Wah, tiba-tiba udah setahun aja, udah tiba mau tahun baru lagi, tiba-tiba udah Ramadan lagi. Nah ini Masya Allah. Tiba-tiba Mas Fadil sudah 50 tahun. Belum, saya masih jauh lah, Ustadz duluan lah, enak aja. Iya. Nah tapi ini gimana nih bicara masalah tentang apakah benar orang yang tidak bisa merasakan waktu ini yang berlalu begitu cepat dikarenakan mereka ini ibadahnya kurang, atau mungkin tidak menggunakan waktunya secara maksimal untuk ibadah. Nah kita coba tanya, apakah ini termasuk tergolong orang-orang yang kedua nih? Ustadz Syam nih, mohon izin menjelaskannya nih. Fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Nabil Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani magmunun. Ada dua hal yang membuat manusia ini sangat lalai di dalamnya. Fihi ma katsirun minan nas. Di dalamnya banyak manusia yang terlalaikan. Apa itu? As-sihhah wal faragh, yakni kesehatan yang prima dan juga waktu luang. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan tadi, apakah orang yang merasakan waktu berlalu begitu cepat adalah orang-orang yang lalai di dalamnya? Maka daripada riwayat yang kami bacakan sebelumnya, ternyata ada penjelasan bahwasanya orang kadang memiliki waktu luang tapi tidak memiliki kesehatan. Orang kadang memiliki kesehatan tapi tidak memiliki waktu luang. Tapi ada manusia yang memiliki waktu luang namun tetap dia dalam kesehatan, namun tetap dia terlalaikan daripada dua hal tersebut. Maka mereka inilah orang-orang yang ternyata tidak merasakan nikmatnya ibadah, tidak merasakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, saya paling benci melihat pengangguran. Subhanallah. Kenapa benci melihat pengangguran? Udahlah sehat, punya waktu luang tapi tidak mencari untuk dunianya, sekalian tidak cari juga untuk akhiratnya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, saya benci sekali lihat pengangguran. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan juga, sungguh celaka orang yang seperti ini. Udahlah nggak cari buat dunia, nggak cari juga buat akhirat. Ada orang-orang yang mungkin nggak cari buat akhirat, tapi dia masih sibuk untuk dunianya, masih mendingan lah. Atau ada orang yang mencari untuk akhiratnya, tidak terlalu sibuk dengan dunianya, mendingan lah. Subhanallah. Ada orang sudah tidak cari untuk akhiratnya, tidak mencari juga untuk dunianya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, saya sangat benci dengan orang-orang yang seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka diingatkan tentang waktu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang melalaikan waktu luang yang masih Allah berikan kepadanya. Maka selama kita masih berada di atas dunia ini, selama kita punya kesehatan, banyak kok orang-orang tua di antara kita masih pengen puasa namun kondisinya tidak memungkinkan. Ataupun bukan orang tua, orang-orang yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang prima. Mungkin mereka ingin sekali melaksanakan puasa, namun apalah daya, kondisi medis mengakibatkan mereka tidak bisa melaksanakan puasa tersebut. Maka subhanallah, orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa menikmati detik demi detiknya di bulan suci Ramadan. Karena setiap detik demi detik di dalam bulan suci Ramadan adalah keberkahan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kedua yang tidak bisa menikmati daripada Ramadannya, tidak bisa mengambil pahala banyak di bulan Ramadannya adalah
adalah mereka yang merasakan waktu ini berlalu begitu cepat karena tidak diisi dengan ibadah. Orang yang bisa mengisinya dengan ibadah, alhamdulillah, walaupun sedikit waktunya, karena memang umat Nabi Muhammad dikasih sedikit waktu, tapi bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tapi emang benar juga Ustaz Syam bilang, kadang-kadang kalau kita lagi sibuk dengan urusan itu, waktu kayaknya jadi cepat. Betul. Kalau kita lagi nganggur, waktu lebih lama berasa gitu. Iya. Karena Nggak usah lihat ke saya dong. Misalnya, Iya, aduh. kalau ada yang gitu-gituan, Habib, coba Habib. Kalau ada yang kayak begitu, kayak nganggur, lihat ke saya loh. Saya lanjut nih. Ya, kita bicara tentang penyebab orang gagal saat Ramadan yang ketiga. Ya. Katanya saya dengar ini berhubungan dengan yang namanya ibadah sunnah. Nah, padahal kan kalau saya pernah dengar nasihat dari guru, Li, kalau bisa ibadah sunnah ditingkatkan. Itu pahalanya berlipat-lipat di bulan Ramadan. Nah, itu kenapa begitu Ustaz Maulana? Mau tahu kegagalannya? Mau izin. Silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Ntar lagi nih kita akan bertemu dengan Ramadan. Insya Allah malam Kamis kita tungguin ya. Tungguin ya. Sama-sama kita tunggu di maghrib sidang isbat. Kemudian diputuskan langsung sujud syukur. Nah, penyebab yang ketiga, kenapa ada orang gagal dalam meraih Ramadannya? Karena disebabkan dia ibadah sunnah. Kok ibadah sunnah? Mohon maaf, nanti dia ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Yang lucunya, nih pasti pada senyum-senyum kan semua. Nih, banyak orang maaf, nunggu-nunggu di depan masjid, tidak mau sholat isya. Ayo sholat isya, ntar. Nanti pada saat tarawih baru masuk. Dia tidak sholat isya. Padahal salat sunat tarawih adalah salat sunat di malam hari di bulan suci Ramadan sesudah salat isya. Gimana ceritanya mau dikatakan dia salat sunat tarawih kalau dia sendiri tidak salat sunat tidak salat isya yang merupakan adalah kewajiban. Dalam artian dia menjaga sunnahnya tapi ternyata melalaikan yang kewajibannya. Begitu pula biasa kan? Ada yang lagi sahur. Habis sahur dia tidur. Bablas tidak salat subuh. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan, dengan harap dan cemas, khauf dan raja. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ayo. Kak, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Nabil, makasih banyak, Masya Allah. Harusnya dibiasakan. Dibiasakan, jadinya mudah. Bukan tiba-tiba nongol. Tapi mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun, kalaupun dia datang di bulan suci Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, udah bagus. Bagus banget. Udah masuk ke masjid tarawih, bagus banget. Tapi alangkah bagusnya, kewajibannya tidak ditinggalkan. Banyak orang habis sahur, tidur, nanti jalan buka baru bangun. Wah. Jadi puasa. Anak muda itu anak muda. Oh, bukan Padli. Bukan lah, anak saya kan kerja. Mati suri. Mati suri. Nah, inilah yang menyebabkan mereka gagal. Kenapa? Ternyata dia menjaga sunnahnya, tapi kewajiban-kewajibannya terlupakan. Dia salah sunat. Maaf, tarawih sampai berkali-kali, sampai 20, sampai banyak. Tahu-tahu tidak salat subuh. Tahajud, kita tunggu Lailatul Qadar. Tahu-tahu nggak puasa siangnya. Dia tunggu malam Lailatul Qadar sampai jam 3 jam. Dia kemudian tidak salat subuh, tidak sahur, dan sehingga bablas puasanya. Inilah yang harus kita jaga. Mohon maaf, kemenangan itu, keberkahan itu, keberhasilan itu dilihat dari endingnya. Di awal Ramadan dia rame. Di pertengahan mulai sedikit. Akhir Ramadan justru menghilang. Dari sinilah kita harus belajar, kegagalan itu muncul karena baru. Makanya Allah bisa karena biasa. Lalu harus ditetapkan istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Apa sih? Kan cara saya belum selesai. Saya lagi lihat ini tanggal ini. Kalau seandainya puasa ini isbatnya tanggal 22, 23 puasa, berarti ini bisa nggak ya saya kira-kira buka puasa bersama sama keluarga nih. Nah ini nih sama teman-teman nih, Islam itu indah nih. Nah yang ini kalau bisa nih di minggu kesini Sibuk banget sih. Nah, saya lagi merencanakan Ustadz bukber Ramadan. Biar puasanya tuh nggak gagal. Bukan termasuk orang-orang yang gagal saat Ramadan. Saya rencanain dulu buka Ramadan dulu. Buka puasanya. Ini tanggal berapa lagi nih?
Nah, ini. Dengerin. Ini harusnya bikin agenda, yuk tarawih bareng. Ini buka-buka bareng. Enak aja. Nggak usah marah-marah Harusnya gitu. ibadah. Nggak usah ngegas gitu juga dong. Ini mungkin cara-cara salah satu ciri-ciri orang yang gagal saat Ramadan. Apa itu? Marah-marah sama teman di bulan Sa'ban. Di rumah. Yuk kita lihat apakah yang keempat, kelima dan seterusnya. Kita lihat satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang kalau suka marah-marah itu gagal Ramadan.